Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 3. Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Tema renungan saat ini adalah melihat balok di mata sendiri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah kisah tentang dua keluarga yang singgah di sebuah kedai kecil dalam perjalanan menuju kota yang sama. Keluarga pertama bertanya kepada pemilik kedai tentang bagaimana sifat orang-orang di kota tujuan mereka. Namun sebelum menjawab, si pemilik kedai bertanya, "Bagaimana orang-orang di tempat asal kalian?" Mereka menjawab dengan keluhan. Orang-orang di sana payah, suka bergosip, egois, dan tidak menyenangkan. Mendengar itu, pemilik kedai berkata, "Kalian akan menemukan orang-orang yang sama di kota tujuan kalian." Keesokan harinya, keluarga lain datang dan menanyakan hal yang serupa. Ketika ditanya tentang tetangga di tempat asal mereka, keluarga itu menjawab bahwa tetangga mereka baik, suka menolong, dan peduli. Mereka bahkan merasa berat untuk meninggalkan lingkungan tersebut. Mendengar jawaban itu, pemilik kedai berkata, "Tenang, kalian juga akan menemukan orang-orang seperti itu di kota tujuan kalian." Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kisah sederhana ini menyampaikan kebenaran yang dalam. Seringkali cara kita memandang orang lain mencerminkan keadaan hati kita sendiri. Jika hati kita dipenuhi dengan kecurigaan, kepahitan, dan prasangka, maka dimanapun kita berada, kita akan merasa dikelilingi oleh orang-orang yang sulit. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi syukur dan kasih, kita akan lebih mudah melihat kebaikan dalam diri sesama kita. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 3 mengingatkan kita untuk tidak sibuk melihat serpihan kayu di mata saudara kita, sementara balok di mata sendiri tidak kita sadari. Betapa mudahnya kita mengkritik, menilai, dan menyalahkan orang lain. Kita merasa diri paling benar, paling tersakiti, atau paling dirugikan. Namun jarang kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah sikap kita sudah benar? Apakah perkataan kita membangun? Apakah hati kita sudah dipenuhi dengan kasih? Banyak orang meninggalkan pekerjaan atau komunitas dengan alasan lingkungan yang tidak sehat dan orang-orang yang tidak bersahabat. Namun jika sikap hati kita tidak berubah, pola yang sama akan terus terulang. Di tempat baru, keluhan yang sama muncul kembali, bukan karena semua orang jahat, melainkan karena cara pandang kita perlu diperbaharui. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kerendahan hati dan introspeksi. Ia menghendaki agar kita terlebih dahulu membereskan
balok dalam diri kita sendiri, yaitu kesombongan, iri hati, egoisme, dan sikap mudah menghakimi. Ketika hati kita diubahkan oleh kasih Tuhan, respon kita terhadap orang lain pun akan berubah. Kita menjadi lebih sabar, lebih mengerti, dan lebih siap mengampuni. Perubahan sejati dimulai dari dalam. Saat kita memilih untuk melihat dengan kacamata kasih, kita akan menemukan bahwa dunia di sekitar kita pun terasa berbeda. Hubungan menjadi lebih hangat, suasana kerja lebih nyaman, dan komunitas terasa lebih bersahabat. Kiranya hari ini kita belajar untuk bercermin sebelum menilai. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk mengenali dan membuang balok dalam hati kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, sehingga setiap orang yang berada dekat dengan kami akan merasa nyaman. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya, di dalam mengambil keputusan seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Jauhkanlah mereka dari tindakan-tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Bapa, tolonglah berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Selanjutnya kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, dan yang memberkati. Sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.